Shalom saudara, puji Tuhan ya, hari-hari kita percaya tidak lepas dari anugerah dan kasih setia Tuhan. Ya saudara, tetap percaya, tetap berharap, dan selalu bertekun di dalam doa. Saudara ya, karena tanpa doa kita itu seperti berjalan di dalam kegelapan atau di dalam hutan yang kita tidak tahu ke arah mana kita harus bergerak. Tapi kalau dengan doa ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan dan pelindungan daripada Tuhan. Ya, kita hanya cuma bisa taat dan percaya dengan iman. Ya, karena iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan kita percaya kita sudah menerimanya. Ya, itulah iman. Ya, saudara, Tuhan menginginkan kita selalu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Ya, mari saja kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Segala sesuatu Engkau rancangkan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami, pimpin kami, tuntun langkah kami, dan sertai dan Tuhan berkati kami, agar hidup kami bisa menjadi berkat, bisa menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau duduk diam, kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Ajar kami sekali lagi di hari ini dengan firman-Mu, dengan hikmat-Mu untuk menuntun langkah kami dan menerangi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, saya bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 13 ayat 20 sampai 23. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma, orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Saudara, kita mulai dari 20 ya. Sebelum-sebelumnya saya ada menyinggung mengenai pergaulan ya, dan hari ini kita baca hikmat hari ini menerangkan kepada kita begitu jelas. Ya, siapa? Ya, berarti setiap kita yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ya, carilah pertemanan yang baik, ya, lingkungan yang baik. Ya, jikalau kita memilih untuk bergaul, berarti orang berkata, berarti kita kasihan dong orang-orang miskin, orang-orang jahat. Jikalau orang-orang baik tidak bergaul dengan mereka. Sebetulnya jikalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, ya saudara, kita tidak kuat dulu dari dalam kita, ya, kemudian kita pergi bergaul dengan mereka, maka kemungkinan besarnya untuk kita terseret ke sana itu lebih besar, ya. Makanya ayat ini, ya, itu ditaruhnya di tengah-tengah. Ya, kenapa nggak taruh di awal? Karena di awal itu Amsal mempersiapkan diri kita dulu dari dalam. Ya, ayat-ayat awal selalu mengatakan kepada kita untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup benar, untuk hidup kejar hikmat. Ini buat di dalam, saudara. Ya, buat menguatkan kita dulu dari dalam. Ya, baru kalau kita udah kuat di dalam, baru kita keluar. Nah, ayatnya hari ini, kalau saudara berkata, kasihan orang miskin, orang rusak, orang jahat, mereka tidak bisa mengenal firman Tuhan. Ya, salah juga saudara. Ya, jikalau saudara udah kuat dari dalam, saudara baru keluar. Jikalau memang Tuhan memanggil saudara, ya, jikalau Tuhan memang memanggil saudara untuk menginjili kepada mereka, lakukan. Tuhan pasti sudah mempersiapkan saudara untuk ke situ. Saudara tidak akan kalau saudara terus berpegang kepada Tuhan, saudara tidak akan terseret. Ya, waktu awal-awal saya mengenal Tuhan, saudara terbersit keinginan, terbersit beban, ya,
untuk menginjili mereka orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, maaf ya saudara, yaitu di dalam yang hidup mereka di dalam lokalisasi, yaitu perempuan yang hari-hari atau di sana terdapat pria-pria yang hidupnya di dalam perzinahan, ya, terbersit, ada beban. Tapi akhirnya Tuhan menaruh hikmat. Jikalau kamu belum siap seperti ini, kalau belum siap, kamu ke sana, kamu akan terseret. Ya, waktu itu saya bilang, iya Tuhan, siapkan. Akhirnya saya nggak jadi, saudara. Ya, nah ayat ini mengingatkan kepada kita seperti itu. Ya, jikalau walaupun sekarang kita, misalnya kita udah lebih dewasa rohani, ya, kita udah merasa lebih matang. Apakah kita harus ke sana? Kita doa dulu. Kita minta kasih karunia Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan, ya. Jikalau memang Tuhan memanggil, maka Tuhan akan mengelilingi kita dengan orang-orang yang mendukung kita ke arah sana, ya saudara. Ya, misalnya dari contoh dari keluarga kita, istri kita atau suami kita, anak-anak kita, mereka sepakat mengizinkan kita untuk ke sana, baru kita kerjakan, ya. Karena keluarga kita lah itu adalah ring satu. Untuk ketika kita ke arah medan peperangan, ya mereka lah yang berdoa untuk kita. Itu saudara, bangun kehidupan kerohanian saudara dan lingkungan saudara yang mendukung saudara, ya. Amin saudara, ya. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, ya, sebaliknya seperti itu, ya. Jaga pergaulan saudara, jaga lingkungan saudara supaya saudara menjadi orang bijak, ya, saudara menjadi orang yang terus menjadi alat yang Tuhan pakai. Amin. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, ya. Tetapi Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Kejar Tuhan, kejar perkenanan Tuhan, kejar hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membalas setiap orang benar dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak melulu soal harta kekayaan saudara, ya. Kebahagiaan bisa berarti sangat banyak, walaupun kita pas-pasan, tapi kita hidup mengucap syukur, kita hidup berkenan, kita hidup memuliakan Tuhan, ya, itu lebih dari cukup, saudara, ya. Jikalau saudara diberkati memiliki banyak, ya, bersyukurlah atas pemberian Tuhan itu dan pakailah untuk memuliakan Tuhan, ya. Itu juga sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dinilai dengan harta benda. Betul saudara? Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma, orang miskin, menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan, ya saudara. Huma, apa ya huma itu? Orang miskin, yaitu seperti tanah baru yang dikerjakan orang miskin. Tanah baru berarti ada sesuatu yang orang miskin itu bukan berarti ya katakan miskin secara materi, ya. Tapi kalau bagaimana dengan orang yang miskin dengan rohani, ya, maka dia harus mengerjakan kerohanian dia harus kejar bangun kehidupan dia untuk mengejar Tuhan, ya. Maka dikatakan apa yang dikerjakan, hal baru, tanah baru, atau kerohanian yang dia kejar, yang dia bangun yang baru, mesbah yang baru, itu menghasilkan, ya, kelimpahan banyak, ya. Tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan, ya. Ketika hasil kerja keras hilang, itu bukan karena kurangnya usaha, itu melainkan karena ketidakadilan, bisa berupa penindasan sistemik, ya, kurangnya kepastian hukum, atau bisa juga pengelolaan yang buruk, ya. 4 hal yang ini mengajarkan kita apa? Selektif. Yang pertama, selektif memilih lingkaran pertemanan, ya. Yang kedua, sadar untuk dampak jangka panjang dari setiap tindakan moral, ya.
Yang ketiga, kita harus memiliki visi. Orang baik meninggalkan warisan, memiliki visi untuk meninggalkan warisan kepada anak cucu kita. Maka di dalam kehidupan kita, selama Tuhan kasih kita napas, kita berusaha, ya, berjuang untuk membangun warisan bagi keturunan kita, ya. Kita peduli, yang keempat, kita peduli pada keadilan sistemik agar kerja keras setiap orang dapat membuahkan hasil yang tetap, ya saudara. Amin. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka anak cucu kita akan mewarisi negeri ini. Ya, berdoa bagi kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita, maka kesejahteraan itu juga akan kita dapatkan. Betul saudara? Nyanyikan ini bersama dengan saya. Ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Nyanyikan bersama dengan saya dari awal saudara. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Benar ya Tuhan, memilihmu keputusan kami untuk mengikutimu Tuhan, itulah yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Aba, ya Bapa, campur tangan di dalam kehidupan kami, bentuk kami Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami tidak pegang erat tangan kami Tuhan, agar kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Ya Aba, ya Bapa, oh Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu, kami ingin selalu Tuhan hidup dalam jalan-Mu, mengiringmu Yesus. Memilihmu
akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi saudara, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya materaikan pagi hari ini kehidupan yang takut akan Tuhan. Roh Tuhan tinggal di dalam hidup saudara, dicurahkan Roh Kudus bagi saudara, ya. Saudara terus dituntun, hidup saudara terus melekat erat dalam naungan sayap Tuhan. Saudara diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, diberikan terobosan, kesehatan, juga diberkati. Yang sakit, aku perkatakan sembuh saat ini juga dalam nama Yesus. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bye-bye. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.